BTTH Kaisar Api, episode 122. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Apa itu? Sebuah benda gelap muncul di tangan Liu Quan, membuat pupil mata Qin Tian mengecil secara aneh. Lalu api di sekelilingnya berguncang hebat, seolah-olah dia telah bertemu musuh alami yang mengerikan. Ada apa? Yao Xin dan yang lainnya bekerja sama untuk menghadapi Song Li dan Yang Wei, tetapi mereka masih mampu bertarung 55 lawan 50. Namun, semua orang juga merasa bahwa dengan penundaan waktu pertempuran, ditambah dengan pesona gas hitam yang menyelimuti, kekuatan Song Li dan Yang Wei semakin kuat. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir dalam 3 menit, mereka akan langsung kalah. Yao Xin mengangkat kepalanya dan melihat Qin Tian dan Liu Quan di langit. Kekuatan api merah menyala yang mendominasi muncul pada mereka berdua. Sedangkan yang satunya, sebuah benda yang agak halus muncul di tangan Liu Quan. Namun, karena dikelilingi oleh gas hitam legam, inti-inti tidak menyadari benda apa itu. Fan Yu, tunggu sebentar, benda di tangan Liu Quan itu sepertinya agak aneh. Yao Xin langsung bicara di saat berikutnya, lalu selesai bicara, duduk, dan tatapannya langsung terpaku. Oke, hati Fan Yu mencelos saat mendengar kata-kata itu, mendesak latihan di tubuhnya dan sisa-sisa dendam untuk mencegat serangan Song Li. Bang bang bang, detik berikutnya, kekuatan jiwa raksasa yang tak terlihat tiba-tiba muncul dari inti ramuan itu, dan langsung melesat ke arah Liu Quan yang berada di atas langit. Terlalu banyak. Liu Quan memperhatikan aksi inti obat, lalu mendengus dingin dengan jijik, dan udara hitam tiba-tiba menyebar dari kakinya. Puf-puf, udara hitam tiba-tiba menyebar, lalu menyerang inti obat di tanah. Inti obat itu terkejut dan diserang oleh gas hitam, punggungnya menjadi pucat, dan noda darah muncrat keluar seketika. Benda itu mengerikan, tapi itu seharusnya dirancang khusus untuk menangani jiwa, Kapten, hati-hati. Inti obat menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu membuka mulutnya sedikit. Yao Xin, kau harus mengalahkan Song Li dan Yang Wei, kalau tidak, kali ini kita akan mendapat masalah. Katanya dengan ekspresi khawatir. Tembak. Yao Xin mendengar kata-kata itu, dan menyingkirkan kekhawatiran di hatinya, dan berkonsentrasi menghadapi Song Li dan Yang Wei di depannya. Liu Quan, kau sungguh bersedia. Qin Tian menyipitkan mata ke arah Liu Quan Dao, yang tampak seperti remaja. Dengan pengalaman tempur bertahun-tahun, Qin Tian tahu bahwa apa yang dipegang Liu Quan di tangannya bukanlah sesuatu yang biasa. Pada saat ini, api merah menyala di sekitar tubuh Qin Tian telah sedikit meredup. Alasannya, mungkin karena benda aneh di tangan Liu Quan saat ini, atau karena kurangnya rasa dendam di tubuh Qin Tian. Susu, Qin Tian, kataku, tidak peduli seberapa besar harganya, kali ini, kau akan mati. Wajah muda Liu Quan tiba-tiba tersenyum muram, dengan sedikit kejahatan dalam senyumnya. Benda di tanganmu, meskipun aku tidak tahu apa itu, tapi menurut napas ini, itu seharusnya semacam dunia hantu. Qin Tian membuka mulutnya sedikit, tetapi pupil matanya mengunci tangan Liu Quan. Visinya tidak buruk, tapi tidak apa-apa untuk memberitahumu. Benda ini disebut kartu penghancur jiwa. Setelah Liu Quan selesai berbicara, masa udara hitam yang diam di tangannya bergetar aneh. Kartu penghancur jiwa. Tubuh Qin Tian bergetar hebat saat mendengar kata-kata itu. Sebagai pemimpin Legiun Pencinta Naga, orang kuat di puncak Dodi yang bermartabat, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kengerian benda ini? Jiwa yang hancur keluar. Jiwa telah hilang. 8 karakter pendek menjelaskan kengerian kartu jiwa yang hancur ini. Kartu yang disebut-sebut dapat menghancurkan jiwa ini cukup untuk benar-benar mencapai tujuan membunuh pembangkit tenaga listrik puncak Dodi. Karena Kaisar Dou yang kuat, bahkan setelah jatuh, selama kekuatan jiwa masih dipertahankan, mereka dapat mencapai kelahiran kembali melalui beberapa cara khusus sang alkemis, tetapi jika kekuatan jiwa menghilang, tidak diragukan lagi itu adalah kejatuhan yang sebenarnya. Tidak heran Qin Tian begitu terkejut. Lagi pula, Qin Tian saat ini sedang tidak dalam kondisi prima. Sialan, mana mungkin itu kartu penghancur jiwa. Ini sesuatu yang hanya bisa dipadatkan oleh hantu. Mungkinkah Solomon ada hubungannya dengan dunia hantu? Pupil mata Qin Tian langsung memerah, dan ia berkata tak percaya. Bahkan dengan kekuatan Kaisar Qin Tian Dou di puncak, dia masih merasa tak berdaya melawan kartu penghancur jiwa. Karena kartu penghancur jiwa ini pada dasarnya adalah sejenis senjata, tetapi hanya bisa dipakai satu kali, jadi itu juga yang membuatnya berharga. Tetapi yang paling mengerikan dari kartu penghancur jiwa ini adalah sulit untuk dilawan.
Tidak ada yang perlu dipertahankan sejak zaman dahulu. Selalu ada pepatah di dunia luar bahwa di bawah jiwa yang hancur, orang kuat di bawah setengah abadi akan hancur dalam bentuk dan jiwa. Qin Tian, bagaimana dengan harga dirimu di puncak Dodi? Susu, tawa yang menyeramkan dan mengerikan terus keluar dari tubuh Liu. Mencari kematian, teriak Qin Tian lantang, lalu tanpa ragu lagi, api merah menyala langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, tangannya terkepal, dan ia melesat menuju Liu Quan. Dunia bergetar pelan, sudah waktunya untuk mengakhiri. Seluruh tubuh Liu bergetar aneh, dan dengan sentuhan santai, dia menghindari pukulan Qin Tian yang tampaknya mengerikan. Qin Tian melayang di udara, kecepatannya kembali melejit, dan menyerang ke tempat yang terus dihindari Liu Quan. Sabu-sabu, pada saat ini, terjadi tabrakan dahsyat di atas langit. Qin Tian tahu betul bahwa begitu kartu jiwa yang rusak itu dikirim, saya khawatir tidak ada satupun anggota Legiun Pencinta Naga yang akan mampu menahannya. Pada saat itu, nasib seluruh kelompok mereka hanyalah makanan bagi Solomon ini. Qin Tian, terimalah gerakannya. Teriak Liu Quan dengan keras, lalu cahaya hitam yang menyilaukan meledak dari gumpalan udara aneh di tangannya. Cahaya gelap itu bagaikan sinar kematian, yang langsung menyerang Qin Tian. Dengan minuman keras Liu Quan, Qin Tian merasa hati dan jiwanya seperti terkunci oleh sesuatu. Sebisa mungkin Qin Tian menggunakan cara apapun, itu tidak akan membantu. Rasa dingin muncul di hatiku. Tidak bagus, teriakan keras keluar dari mulut Qin Tian. Kapten, teriak Yao Xin di tanah bersamaan, lalu tiba-tiba napasnya bergetar, langsung menghalangi serangan Song Li dan Yang Wei, dan langsung terangkat ke udara, menghadap Qin Tian. Dengan penampilan seperti itu, sungguh mengherankan bahwa dia ingin menyelamatkan Qin Tian. Brengsek, sudah terlambat. Detik berikutnya, Xuan Wanxin, yang berada di belakang rombongan, tiba-tiba dipenuhi dengan secercah tekad, dan tepat di atas tubuh gelap itu, cahaya merah yang sangat menyilaukan langsung muncul. Dalam pesona hitam, Xuan Wanxin, hentikan aku. Serunya tiba-tiba, tetapi air matanya tak terbendung lagi, dan ia pun menangis terseduh-seduh. Saudari Xin, jagalah saudara-saudarimu baik-baik, kata Xuan Wanxin kepada Yao Xin yang berada di samping. Setelah berbicara, seluruh tubuhnya bergetar hebat, lalu tiba-tiba berubah menjadi cahaya merah, dengan aura kepunahan, menghadapi ledakan sinar kematian penghancur jiwa. Xuan Wanxin, dasar brengsek. Setelah selesai bicara, dia tiba-tiba mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Kemudian, napasnya kembali memburu, mengejar Xuan Wanxin. Kingmu, kamu, kata Xuan Wanxin lesu. Bodoh, aku setuju denganmu. Setelah berbicara, senyum menawan yang langka muncul di sudut matanya. Denganmu di kehidupan ini, apa yang bisa kuminta? Ia membuka matanya sedikit, seolah berbicara dalam hati. Kingmu, sejak pertama kali melihatmu, aku langsung jatuh cinta padamu. Kalau kali ini, kalau kita tidak mati, alangkah baiknya menikah denganku. Xuan Wanxin berkata dengan sedikit getir, dan ada sedikit ekspresi di wajahnya. Tersenyumlah seperti seorang pria sejati. Oke, mata indah itu bergerak sedikit, seolah berbicara dengan santai, tetapi itu membuat hati Xuan Wanxin bergetar hebat, karena Xuan Wanxin tahu bahwa apapun latar belakang, status, dan kekuatan di balik mata itu, semuanya sama. Tak terjangkau, jadi, kau tidak boleh mati. Sesaat, sorot mata berwibawa muncul di matanya. Aku tahu, jangan khawatir, meskipun aku telah menghabiskan kekuatan hidupku selama hampir 50 tahun, aku tidak akan mati. Mendengar kata-kata itu, alisnya tiba-tiba bergetar, membakar 50 tahun kehidupan, ini luar biasa. Meskipun umur seorang Dodi yang kuat cukup tinggi, 50 tahun ini bukanlah angka yang kecil. Akan tetapi, dia tidak berjuang dengan matanya, dan membiarkan Xuan Wanxin memeluknya dengan lembut. Di bahu mata yang bersandar, telapak tangan halus perlahan melingkari bahunya, dan jejak kehangatan mengalir ke hati Xuan Wan. Kau tidak boleh mati. Senyum muncul di samping King Mu Yuer, lalu telapak tangan Xuan Wanxin bergerak sedikit ke bawah, tepat di bahu King Mu, dan menepuknya pelan di suatu tempat. Pada titik ini, sinar cahaya yang menyilaukan di tubuh King Mu langsung padam, dan semangat juang di tubuhnya langsung menyusut, sebagai gantinya dia tampak tercengang. Kau, King Mu berkata dengan agak susah payah. Sesaat kemudian, jejak dendam terpancar dari tubuh Xuan Wanxin dan langsung mengirim King Mu kembali. Saudari Xin, jagalah dia baik-baik untukku. Suara pemberontak tiba-tiba terdengar di telinga beberapa anggota Legiun Pencinta Naga. Meskipun Xuan Wanxin adalah yang termuda dan terlemah di Legiun Pencinta Naga kita, kekuatannya jelas terlihat oleh kalian semua. Kali ini, mari kita bertaruh dan percaya padanya. Sudut mata Yao Xin berkedut jelas. Sakit hati, katanya langsung. Tapi kalau begitu,
apakah Suan Wanxin sanggup menanggungnya, kata Fan Yu dengan sedikit kesulitan. Bukankah begitu seharusnya dia pergi? Dia menggelengkan kepalanya sebelum berbicara, tanpa mengatakan apapun. Ah, Suan Wanxin ini benar-benar punya liku-liku, kata Suan Mo di samping dengan sedikit tidak nyaman. Bersiaplah, kita hanya punya kesempatan untuk menyerang. Kita harus segera menghancurkan penghalang hitam itu. Tugas menghancurkan penghalang itu akan diserahkan kepadamu. Setelah menghancurkan penghalang itu, aku akan segera berteleportasi, dan kita harus kembali. Jalan. Sudah terlambat untuk mengatakannya. Di atas langit, setelah menghadapi ledakan sinar kematian dari tangan Liu Quan, Qin Tian mengerutkan kening. Kartu penghancur jiwa seharusnya tidak terlihat seperti ini. Apakah ada yang salah? Tampaknya menghadapi sinar kematian yang gelap, Qin Tian juga menyadari ada yang tidak beres. Meskipun ragu-ragu, Qin Tian tidak berhenti di tangannya. Bagaimanapun, serangan Liu Quan tidak boleh diremehkan. Bum bum bum, api yang mengerikan itu langsung mengembun di tangannya, dan sebuah bola energi api yang sangat panas langsung muncul. Maju, Qin Tian tiba-tiba berteriak, bola energi berisi kekuatan api yang mengerikan di tangannya langsung menghilang menuju sinar kematian hitam pekat. Bang bang bang, detik berikutnya, keduanya tiba-tiba saling bertabrakan, dan riak-riak kematian yang mengerikan terus muncul dari pusat ledakan. Sialan, kembalilah. Song Li dan Yang Wei, jelas sudah memiliki pikiran lain dalam benak mereka, dan langsung berkata, apakah kita akan melakukan ini? Song Li bertanya dengan cemas, lagi pula, Liu Quan adalah 3 Tuan Solomon mereka. Song Li, jika kau ingin berhasil, Liu Quan ini harus. Setelah Yang Wei selesai berbicara, dia menggoreskan beberapa goresan ke arah lehernya, dan gelombang jahat menyebar ke seluruh tubuh Yang Wei. Begitu, Song Li langsung mengangguk setelah mendengar ini, lalu keduanya mengangguk. Saat berikutnya, seteguk darah tiba-tiba keluar dari kedua mulut itu. Sesuai kesempatan, kata keduanya serempak, fluktuasi yang mengerikan. Yao Xin menatapnya, lalu beberapa orang mundur dan jatuh ke tanah, sama sekali mengabaikan Song Li dan yang lainnya. Bersiap, inti itu turun ke tanah dan berkata kepada beberapa orang di sekitarnya. Begitu kata-kata itu terucap, Fan Yu dan Suan Mo tiba-tiba membangkitkan sisa-sisa dendam terakhir di tubuh mereka, dan mereka terus berkumpul di Yao Xin. Pada saat itu, dendam dan kekuatan jiwa Yao Xin kembali dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Tulis, dalam beberapa tarikan napas, sisa-sisa di langit perlahan menghilang, tetapi masih ada jejak api dan gas hitam di udara. Meskipun keduanya sangat kecil, keduanya mengandung fluktuasi yang menakutkan. Susu, pergilah ke neraka. Detik berikutnya, di telapak tangan Liu Quan yang aneh, sebuah benda aneh berbentuk kotak tiba-tiba muncul, lalu tiba-tiba meraung ke arah Qin Tian. Saat itu, udara dingin memenuhi seluruh langit, menyebabkan orang-orang di darat merasa sedikit kedinginan. Ini, apakah ini kartu penghancur jiwa? Mata Qin Tian memancarkan warna merah menyala, lalu dia sedikit terkejut. Pada benda kotak aneh di tangan Liu Quan, sebuah kata yang rusak perlahan muncul, dan kemudian di ruang yang diselimuti warna hitam ini, semua energi hitam tiba-tiba menuju ke kartu jiwa yang rusak. Kartu pengguncang jiwa, jatuh, Qin Tian, teriak Liu Quan keras, nada dingin dalam suaranya semakin mengerikan. Kau ingin kepala kami mati? Tepat saat Qin Tian hendak mengerahkan seluruh kemampuannya, sebuah suara yang familiar terdengar dari belakangnya. Qin Tian mengalihkan pandangannya, tatapannya kosong, jelas karena konsentrasinya tadi, dia tidak tahu bahwa Suan Wanxin telah datang di belakangnya. Fluktuasi ini, mungkinkah? Tanya Qin Tian dengan heran. Legiun pencinta naga beranggotakan 10 orang, dan masing-masing dari mereka memiliki tempat khusus sebelum mereka dapat diserap ke dalam inti obat Legiun pencinta naga. Penggunaan kekuatan jiwa dalam menjelajahi aspek ini memiliki keunggulan yang unik, sedangkan untuk karakteristik Suan Wanxin, aneh untuk dikatakan. Karena karakteristik Suan Wanxin adalah menjadi virtual. Sesuai dengan namanya, ilusi ini adalah membuat orang atau benda tertentu yang bernyawa menjadi ilusi selama 1 detik pada waktu tertentu, melalui cara khusus bawaan Suan Wanxin. Kalau dibilang itu ilusi, lebih baik dibilang itu tak terkalahkan. Sebab dalam detik pengaburan ini, entah itu serangan ki pertempuran atau serangan jiwa, semuanya tidak efektif. Jangan melihatnya hanya sedetik, tapi ia dapat melakukan banyak hal. Kepala, jangan khawatir. Suan Wan minum dengan dingin, menghadapi Qin Tian Dao dengan kepuasan yang langka dalam suaranya. Wanxin, Qin Tian melirik sekilas ke arah beberapa orang di bawah, dan mendapati mereka semua terlalu lemah. Ia mengangguk pelan, lalu tiba-tiba meminumnya, seolah-olah ia punya rencana di dalam hatinya. Apa yang kau lakukan?
Liu Quan sepertinya menyadari bahwa Xuan Wanxin sedang membakar vitalitasnya sendiri, tetapi ia tidak terlalu peduli, karena vitalitas yang dibakar Xuan Wanxin tidak terlalu besar, sehingga tidak ada lonjakan kekuatan, dan ia juga tidak terlalu tertarik pada Liu Quan. Lebih peduli, hanya saja pada saat ini, Xuan Wanxin memiliki gerakan yang agak aneh di tangannya, dan sudut mulutnya terus-menerus menggumamkan sesuatu, dan gelombang yang agak misterius perlahan muncul di sekujur tubuhnya. Tidak peduli, pergi. Liu Quan tidak peduli apa yang sedang direncanakan Xuan Wanxin dan Qin Tian, karena Liu Quan menganggap kartu penghancur jiwa berbentuk kotak di tangannya sebagai sesuatu yang dipadatkan oleh kekuatan hantu dan makhluk abadi. Jadi, Liu Quan cukup yakin bahwa ketika kartu penghancur jiwa itu keluar, dia langsung membunuh Qin Tian. Bum bum bum, tepat saat Liu Quan selesai berbicara, berkas cahaya hitam persegi di tangannya tiba-tiba bergetar, lalu berubah menjadi gumpalan udara hitam berukuran sekitar beberapa meter. Massa udara hitam perlahan terbentuk, tetapi di antara mereka, kata yang sangat menarik perhatian, hancur, tiba-tiba muncul. Dengan terkondensasinya dan terbentuknya kartu penghancur jiwa ini, hawa dingin mengalir ke dalam hati setiap orang dalam pesona yang saat ini sudah diselimuti pesona hitam. Saat berikutnya, kartu penghancur jiwa tiba-tiba terkikis ke arah Qin Tian dengan semburan energi hantu yang sangat kuat. Meskipun momentumnya kecil, kekuatan yang terkandung dalam massa udara hitam kartu penghancur jiwa, bahkan Qin Tian, terasa sedikit lemah. Seperti dugaanku, itu kartu penghancur jiwa. Kartu itu bisa mengunciku. Aku takut aku akan terkena kemanapun aku berlari. Qin Tian mendesah pelan, meskipun terpisah beberapa ratus meter, ia masih bisa lolos. Gelombang mematikan terasa di udara hitam kartu penghancur jiwa. Jika Anda benar-benar terkena kartu jiwa yang rusak ini, saya khawatir kekuatan Anda di puncak Dodi akan langsung menghilangkan jiwa Anda, dan Anda akan jatuh di sini dalam arti sebenarnya. Jika bukan karena Legiun Pencinta Naga kita yang penuh luka kali ini, demi menyelamatkan kekuatan kita dan menghadapi keluarga Medusa, kau, Liu Quan, pasti sudah mati 10 kali. Qin Tian menghadapi kartu jiwa yang hancur itu dengan gelombang kematian. Tanpa rasa takut sedikit pun, ia berbicara perlahan. Bukankah Qin Tian sudah menyerah? Saat Liu Quan meninggalkan kartu penghancur jiwa, ia sudah mengerahkan sebagian besar kekuatan di tubuhnya, jadi sekarang Liu Quan yakin tentang kartu penghancur jiwa. Cukup kuat untuk mengalahkan puncak Dodi, belum lagi kekuatan Qin Tian kurang dari setengah puncaknya. Setelah Liu Quan berpikir sejenak, tidak ada hasil, jadi Liu menyerah berpikir dan menatap langsung ke arah Qin Tian di depannya. Pada saat ini, kemanapun sinar cahaya dari kartu jiwa yang hancur pergi, hantu-hantu meratap di mana-mana, menyebabkan hantu-hantu suram yang tak terhitung jumlahnya meresap ke dalam pesona ini. Di sisi lain, Qin Tian masih menatap Liu Quan seolah tidak terjadi apa-apa, dan sama sekali tidak menganggap serius kartu jiwa yang rusak itu, melainkan warna merah menyala muncul di pupil matanya. Sebaliknya, Xuan Wanxin, yang tidak jauh di belakang Qin Tian, dengan cepat mengubah jejak tangan di tangannya, dan runi aneh dan misterius terus muncul di sekujur tubuhnya. Qin Tian, kamu masih begitu sombong saat hendak mati. Jangan khawatir, aku akan meninggalkanmu seluruh tubuh. Hahaha, Liu Quan tertawa aneh. Detik berikutnya, kartu jiwa yang rusak itu seakan terkunci pada Qin Tian. Ketika mencapai Qin Tian beberapa puluh meter, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan massa udara hitam itu tiba-tiba membuka celah besar, seolah ingin memberi Qin Tian waktu sekejap. Melahapnya, virtualisasi. Sebuah suara keras bergema dalam mantra ini, dan kemudian di dalam kartu jiwa yang hancur, kekuatan eksekusi dewa baru saja menembus tubuh Qin Tian. Tampaknya Qin Tian saat ini hanyalah hantu, bukan tubuh nyata sama sekali. Bagaimana mungkin? Pupil mata Liu Quan mengerut, dan gelombang ketakutan mengalir ke dalam hatinya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kartu jiwa yang hancur ini adalah tangan para hantu dari dunia hantu. Begitu kartu jiwa yang hancur ini dilepaskan, apalagi pembangkit tenaga listrik di puncak Kaisar Do, bahkan pembangkit tenaga listrik di level setengah abadi pun hanya bisa tumbang dengan sedih. Ini pula sebabnya Liu Quan dapat menantang dan membunuh Su Jin dengan percaya diri dengan mengandalkan kekuatan Do di bintang 9 tingkat 3. Bagaimana ini bisa terjadi? Rasanya luar biasa, ya. Detik berikutnya, kartu jiwa yang rusak itu langsung menembus, lalu berubah menjadi kabut putih, dan langsung menghilang ke dalam pesona. Meskipun kartu penghancur jiwa itu mengerikan, itu hanya sekali saja. Begitu Qin Tian menghindarinya dengan cara yang aneh, kartu itu secara alami kehilangan energinya dan menghilang. Kalau begitu, biar aku ceritakan padamu. Liu Quan, hari ini adalah hari kematianmu. Qin Tian tiba-tiba berteriak, dan api merah menyala yang mengerikan keluar dari tubuhnya.
Raungan naga api. Dengan teriakan marah, Qin Tian mengetukkan telapak kakinya ke tanah, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatannya untuk berubah menjadi naga api. Qin Tian berada di mulut naga api dan menyerang Liu Quan yang masih terkejut. Bajingan, bagaimana ini bisa terjadi? Ini semacam hantu, dia tidak mengaku punya kekuatan untuk membunuh makhluk setengah abadi. Bagaimana mungkin, kata Liu Quan dengan bingung, jelas dia tidak mengerti kenapa kartu penghancur jiwanya gagal. Bum bum bum, detik berikutnya, Qin Tian tiba-tiba datang ke sisi Liu Quan, membuat Liu Quan harus waspada. Dengan mendengus dingin, energi hitam yang mengerikan mengalir ke tubuh Liu Quan, dan kemudian pukulan Qin Tian yang tampaknya mengerikan langsung diblokir. Kuat dari luar dan bekerja keras di saat yang sama, sepertinya Qin Tian, kau sudah di ujung tanduk. Meskipun Liu Quan tidak tahu mengapa kartu penghancur jiwa langsung melewati Qin Tian, saat ini, sudah terlambat untuk berpikir terlalu banyak, jadi dia harus bertarung dengan baik. Hanya saja Liu Quan saat ini tidak melihat tanah sama sekali, tetapi inti obat perlahan membuka celah yang sangat kecil di belakangnya. Adapun Song Li dan Yang Wei, jejak darah mengalir dari sudut mulut mereka, dan kemudian mereka menatap pertempuran di langit. Hahaha, begitukah? Sesaat kemudian, Qin Tian tertawa terbahak-bahak, lalu sosoknya dengan cepat menjauh dari Liu Quan, dan di atas tubuhnya, cahaya perak perlahan memancar. Cahaya perak, transfer ruang angkasa. Mata Liu Quan menyipit, dan tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Liu Quan, akan ada janji temu di masa depan. Akun hari ini, keluarga kerajaan Xuanlingku pasti akan mendapatkannya kembali di masa depan. Setelah Qin Tian selesai berbicara, sosoknya berkedip aneh, lalu menghilang ke dalam pesona hitam ini. Serangan jiwa, dengusan dingin keluar, membuat Liu Quan harus waspada. Bajingan, Liu Quan baru saja ingin menghentikan Qin Tian, tetapi dihentikan oleh pukulan tiba-tiba dari inti obat. Saat berikutnya, kelompok Qin Tian menghilang tanpa jejak, dan bahkan celah yang lolos pun tertutup kembali. Saat berikutnya, Liu Quan tampak menyadari ada dua mata dingin dan jahat yang diarahkan kepadanya. Song Li, Yang Wei, apa yang kamu lakukan? Biarkan kalian berdua menghentikan legioner pecinta naga itu. Kalian tidak bisa menghentikan mereka, kalian benar-benar sampah. Suara tidak senang terdengar dari mulut Liu Quan, dan Liu Quan kembali ke penampilan mudanya. Hehehe, 3 Master Sekte, lagi pula, kalian lihat saja beberapa orang yang juga dari Legiun Pencinta Naga. Kekuatan kita terbatas. Tepat saat Song Li hendak berbicara, Yang Wei langsung menarik Song Li dan langsung berkata, lupakan saja, kalian berdua berusahalah sebaik mungkin, dan maafkan kalian kali ini. Ayo pergi, kata Liu Quan perlahan, hendak meninggalkan penghalang hitam itu. Master Sekte, tunggu sebentar. Ada sesuatu yang ingin saya pinjam dari Master Sekte, tapi saya tidak tahu apakah bisa. Sudut mulut Yang Wei terangkat, memperlihatkan senyum licik. Oh, apa? Katakan padaku. Liu Quan menoleh dan menatap Yang Wei yang sedang tersenyum. Benda itu adalah Tuan Tiga Sekte, kekuatanmu. Setelah Yang Wei selesai berbicara, napasnya tiba-tiba membumbung tinggi, dan dia melancarkan serangan yang mengerikan. Bajingan, Liu Quan mendengus keras, dan suara ketidakpuasan menyebar ke seluruh penghalang hitam. Song Li, Yang Wei, apa kalian gila? Liu Quan menghindari pukulan mengerikan Yang Wei, lalu berkata dengan terkejut. Di mana itu, Ketua Sekte? Kami telah melayani Anda selama bertahun-tahun, Anda seharusnya turun, kata Yang Wei perlahan, tetapi suaranya sangat aneh. Kalaupun aku mati, bagaimana kalian berdua akan dibagi? Liu Quan mendengar kata-kata itu, dan dia berkata dengan licik. Kamu tidak perlu khawatir, kata Yang Wei dingin, karena Yang Wei menyadari bahwa suara Liu Quan baru saja jatuh, dan Song Li di samping jelas ragu-ragu. Hahaha, hanya karena kalian berdua ingin memakanku. Terlalu bodoh untuk berbicara tentang mimpi. Kebetulan aku juga kekurangan kekuatan sekarang. Kalau aku menyerap kekuatan kalian berdua, aku nggak mungkin bisa naik pangkat banyak. Susu. Akhirnya, Liu Quan mengeluarkan suara yang sangat mengerikan. Song Li, jangan takut padanya, Liu Quan ini sekarang adalah kekuatan dari luar. Yang Wei tampaknya telah melihat keanehan Liu Quan, dan langsung berkata, kuat di luar dan bekerja di tengah. Bagaimana cara mengatakannya? Mata Song Li sedikit menyipit. Kartu penghancur jiwa bukanlah sesuatu yang bisa digunakan sembarang orang. Liu Quan ini hanya setara dengan Dou di bintang 9 peringkat ketiga. Dia baru saja menggunakan kartu penghancur jiwa, saya khawatir hampir 70% kekuatan di tubuhnya akan terguncang. Ditambah dengan pesona ini, energi hantu di dalamnya baru saja berubah menjadi pemandangan yang mengerikan, meskipun saya tidak tahu mengapa itu dihindari oleh Qin Tian, Yang Wei menganalisis.
bunuh. Suara serakah perlahan keluar dari mulut Song Li. Pertarungan cepat dan keputusan cepat. Soal kekuatan Liu Quan, kita bicarakan nanti. Yang Wei mengangguk kecil. Lakukan. Detik berikutnya, aura Song Li tiba-tiba meroket, dan dalam sekejap, kekuatannya melonjak ke level Kaisar Do Bintang 8 yang sempurna. Binatang buas, Liu Quan, yang berdiri di atas langit, berteriak dengan marah, tetapi perasaan lemah menyebar ke seluruh tubuhnya. Benar saja, Yang Wei sangat gembira saat melihatnya. Liu Quan, ajak aku bergerak. Niat membunuh Song Li muncul, lalu tiba-tiba ia melesat ke arah Liu Quan dari atas langit. Susu, dasar bodoh. Melihat Song Li tertipu, Yang Wei bergumam dalam hati, tapi Yang Wei tidak langsung menyerang Liu Quan. Karena Yang Wei tahu bahwa meskipun Liu Quan sudah hampir kehabisan tenaga, dia masih mengerti fakta bahwa seekor unta mati lebih besar daripada seekor kuda. Dengan kekuatan Do di bintang 8-mu saja, Liu Quan berkata dengan nada meremehkan, lalu ia dengan paksa menekan kelemahan tubuhnya, lalu menyerap energi hantu di penghalang hitam, terus-menerus mengisi ulang tubuhnya. Para hantu yang sangat gelap berkumpul dengan panik menuju Liu Quan. Sobek tangan hantu itu. Dengan teriakan keras, energi hitam Song Li yang agak gelap tiba-tiba mengembun menjadi tangan yang besar. Dia menghantamkannya dengan ganas ke Liu Quan. Bum bum bum. Telapak tangan hitam raksasa itu menyerang Liu Quan dengan panik, tetapi ketika jaraknya hanya 3 kaki dari Liu Quan, telapak tangannya berhenti secara aneh, seolah-olah disebabkan oleh kekuatan yang agak aneh. Pergi, kata Liu Quan dengan muram. Begitu suara itu jatuh, energi hantu yang sangat kuat menyebar. Puf-puf, terkena riak udara hitam, Song Li benar-benar memuntahkan seteguk darah. Bajingan, bagaimana mungkin Liu Quan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Song Li menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap Liu Quan dari atas langit. Pergilah ke neraka. Liu Quan menatap tajam ke arah Song Li, niat membunuh muncul, dan kemudian hantu-hantu yang mempesona di sekitarnya dengan panik menyerang Song Li. Tidak bagus, Song Li berkata dalam hati, lalu kecepatannya meroket dan dia melarikan diri. Karena intuisinya, Song Li tahu bahwa jika dia dipukul oleh Liu Quan, dia harus menyeret lapisan kulit agar dia tidak mati. Tepat saat Liu Quan berkonsentrasi menyerang Song Li, di tanah di sampingnya, suara jahat yang tak tertandingi perlahan menyebar melalui penghalang hitam. Liu Quan, sudah berakhir. Hancurkan. Dengusan dingin menyebar di penghalang hitam ini. Begitu suara Yang Wei jatuh, cahaya hitam yang menyilaukan perlahan muncul di tubuhnya, dan kemudian kecepatannya meroket dengan kekuatan kematian, menabrak Liu Quan. Bum bum bum, gelombang riak hitam yang mengerikan terus memancar dari tempat Liu Quan berada. Saat berikutnya, ruang yang diselimuti warna hitam ini langsung hancur karena tidak mampu menahan fluktuasi yang begitu mengerikan. Kekuatan macam apa yang kau miliki? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau? Saat berikutnya, gelombang ketakutan mengalir ke wajah Liu Quan. Sudah berakhir, kata Yang Wei perlahan. Setelah berbicara, ia menggerakkan tubuhnya dan meraih Liu Quan dengan kedua tangannya. Saat penghalang hitam hancur, berita bahwa Liu Quan dikepung oleh Song Li secara alami diketahui oleh klan Medusa. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di istana bawah tanah, Sefu Weiwei berada di tempat pertama, menggantikan posisi asli ular biru putih. Jangan khawatir, kalian semua bergantian bersikap optimis terhadap kuil Medusa, dan jika ada masalah, segera laporkan. Aku akan mundur untuk menyembuhkan luka ular King Hua dan King Yan. Setelah Sefu selesai berbicara, ia perlahan menghilang ke dalam istana bawah tanah yang luas, meninggalkan para pemimpin 9 suku utama saling berpandangan. Mari kita melangkah selangkah demi selangkah. 9 pemimpin itu tentu tahu bahwa ular biru putih ini dibudidayakan oleh Sefu, dan kini Sefu juga sedikit patah hati. Batuk-batuk-batuk, Suan Wanxin, kamu baik-baik saja. Setelah Qin Tian dan kelompoknya melarikan diri dari gurun kematian, mereka juga kembali ke keluarga kerajaan Xuanling dengan mengandalkan transmisi kekuatan jiwa dari inti obat. Aku baik-baik saja. Suan Wanxin membuka mulutnya sedikit, sudut mulutnya sangat pucat, jelas konsumsi barusan hampir menghabiskan energi Suan Lingxin. Tidak apa-apa, kita kembali. King Mubei menggigit bibirnya sedikit, dan berkata dengan sedikit sakit hati. Berikan pesananku, seluruh kota berada di bawah darurat militer. Setelah Qin Tian selesai berbicara, ia memimpin sekelompok orang dari Legiun Pencinta Naga untuk mundur. Jelas, jika tidak ada cara untuk menyelamatkan nyawa kali ini, kerugiannya akan sangat besar. Di rumah lelang keluarga kerajaan Xuanling, seorang wanita berpakaian minim berkata perlahan, sepertinya keluarga kerajaan Xuanling seharusnya berhasil. Aku benar-benar meremehkan Legiun Pecinta Naga ini. Blood Rose lah yang berbicara,
tetapi saat itu, energi hantu yang sangat kuat muncul pada Blood Rose yang sangat mengerikan. Hei, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada makhluk-makhluk kecil itu. Aku ingat Yanchi pernah berkata bahwa sepertinya ada makhluk sejenisnya di daerah gurun, tapi daerah gurun itu punya berbagai batasan, ditambah lagi Medusa yang dalam. Kedalaman keluarga, jadi hanya sedikit orang yang bisa. Semoga anak-anak kecil ini akan membuat kemajuan pesat saat mereka kembali kali ini. Di kedalaman gurun, Lao Su perlahan membuka mulutnya. Lupakan saja, ayo kita kembali dulu. Keluarga kerajaan Xuanling sebenarnya sedang berpikir seperti ini. Sepertinya rencana penyelamatan Yanchi harus dilanjutkan. Kalau tidak, begitu Kaisar Xuanling dan beberapa orang lainnya berhasil, barulah. Su Lao selesai berbicara dan langsung menghilang. Matahari yang terik itu sangat panas, dan satu matahari bersinar di langit, membuat gurun kematian yang sudah panas menjadi semakin panas. Xiaoyan, kamu bilang ada sesuatu di daerah gurun ini yang benar-benar bisa membuat orang-orang Tang-Tang begitu terpesona. Dan akhirnya, kelompok tentara bayaran Bloodblade berhasil meninggalkan wilayah gurun. Aku khawatir harta karun di kuil Medusa bahkan lebih, kata Mu Feng penasaran. Aku tidak tahu apa isi kuil Medusa, tapi yang kutahu hanyalah isinya. Aku khawatir Qintian, di puncak Dodi, hanya punya satu cara untuk mati, kata Xiaoyan dengan suara rendah. Ketika beberapa orang mendengar kata-kata itu, mereka langsung tutup mulut. Jelas, Xiaoyan, yang memiliki kemampuan persepsi jiwa yang sangat kuat, mengatakannya, dan semua orang harus melepaskan tebakan mereka. Jangan khawatir dulu, ayo kita ke gurun dulu. Lagi pula, Lao Su mengirim kita ke sini untuk mengalami masa ini, pasti ada alasannya. Xiaoyan melihat beberapa orang terdiam, dan langsung berkata perlahan, ayo pergi. Bibir Mu Yingying bergerak, memecah kecanggungan. Semua orang mengikuti arahan yang diberikan oleh Tang-Tang sebelumnya. Pintu masuk ke daerah gurun ini sangat aneh. Tadi masih ada di sini, kenapa sekarang sudah hilang? Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia melirik orang-orang di sekitarnya dan merasa tidak ada yang aneh, lalu berkata, di mana? Saat berikutnya, Xiaoyan tiba-tiba melihat gurun yang menggeliat di atas gurun, dan segera meminumnya. Gurun di sini merayap perlahan, bagaikan air yang mengalir, itulah pintu masuk ke tanah gurun yang dikatakan Tang-Tang. Ada terlalu banyak orang kuat di sini, ayo kita manfaatkan mereka untuk bertarung dan maju. Xiaoyan tanpa ragu lagi, dan langsung menerobos masuk ke gurun asing itu. Ketika keempat orang di sebelahnya mendengar kata-kata itu, mata mereka tenggelam, dan mereka melompat masuk. Saat berikutnya, gurun yang menggeliat itu langsung tertutup. Pada saat ini, keadaan sudah tenang kembali. Tepat saat Xiaoyan dan yang lainnya melewati pintu masuk gurun yang berkelok-kelok, mereka merasakan gelombang yang sangat menakutkan menyebar dari bawah. Melewati pintu masuk kawasan gurun yang merayap, beberapa orang tiba di suatu tempat yang agak aneh. Tempat ini seharusnya menjadi jalan menuju daerah gurun. Seluruh tubuh Xiaoyan memancarkan api putih susu, yang langsung menerangi ruangan di sini, dan mendapati bahwa sekelilingnya gelap gulita, dan rasanya seperti ia tak bisa mengulurkan jari-jarinya. Api yang mengerikan itu perlahan meninggalkan jejak api yang sangat kecil di belakang Xiaoyan, tetapi Xiaoyan dan yang lainnya tidak memperhatikan. Selalu terasa ada yang salah. Percepat, sebentar lagi akan sampai. Xiaoyi, yang selalu pendiam, melirik api di belakangnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, ya, beberapa orang menjawab satu persatu, karena mereka tahu bahwa daerah gurun ini bukanlah tempat yang sederhana, melainkan tempat di mana hidup dan mati berjalan beriringan. Ya, hati-hati. Saat berikutnya, setelah seruan Xiaoyan, sekelompok besar makhluk tak dikenal tiba-tiba muncul dari kegelapan. Di tembok sekitar, hati-hati. Xiaoyi berbicara lebih dulu. Pada saat ini, 5 sinar cahaya dengan warna berbeda muncul pada 5 orang Xiaoyan, dan kemudian sekelompok besar makhluk misterius muncul pada jarak beberapa ratus meter di depan mereka. Makhluk-makhluk itu diselimuti kegelapan, bahkan kekuatan jiwa Xiaoyan yang kuat tidak dapat mendeteksi mereka. Tetapi satu hal yang pasti, makhluk-makhluk seperti ini cukup banyak. Hancurkan. Xiaoyan merasa cemas saat melihatnya, lalu berkata dengan lembut, langsung memadamkan api di tubuhnya dan cahaya di tubuh orang lain. Hanya saja memang demikian, masih ada beberapa sinar cahaya di belakang beberapa orang, terutama api Xiaoyan yang paling jelas. Saat berikutnya, dia membawa orang-orang di sekitarnya dan menuju ke arah yang berlawanan. Susu. Suara aneh tiba-tiba datang dari kaki depan Xiaoyan. Semua orang tidak dapat menahan napas lega, tetapi ruang tempat mereka semula berada runtuh seketika setelah makhluk aneh ini lewat. Api yang tersisa itu langsung ditelan oleh makhluk misterius ini.
Apa? Mu Yingying berbicara lebih dulu, suaranya penuh keraguan. Jelas dia juga memperhatikan makhluk-makhluk yang tiba-tiba muncul, tetapi sebelum dia sempat bereaksi, makhluk itu dikendarai oleh Xiao Yan. Saya tidak tahu apa itu, tetapi jumlahnya mengerikan. Dan aku samar-samar menyadari bahwa benda-benda ini tampaknya sedang mencari sesuatu, kata Xiao Yan lembut kepada orang-orang di sekitarnya. Ini pasti kelelawar hitam. Mu Feng, yang ada di sampingnya, tiba-tiba berkata. Kelelawar gelap, seruling hijau tampak sudah pulih, menatap lorong gelap itu. Kelelawar gelap, yang lahir di kegelapan, paling menyukai kegelapan. Konon, mereka memiliki kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan ruang, dan mereka tidak dapat melihat cahaya apapun. Begitu cahaya muncul di sarang mereka, mereka akan berhamburan keluar. Pintu masuk ke daerah gurun ini pasti penuh dengan kelelawar hitam, dan menurut pengamatanku, jumlahnya mungkin sangat mengerikan. Mu Feng sedikit merendahkan suaranya, berusaha serendah mungkin agar tidak ketahuan oleh makhluk-makhluk aneh ini. Hancurkan ruang ini, itu tidak cukup, mengapa aku pikir aku suka api? Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu, tetapi hanya berpikir sebentar. Jelas, Mu Feng ini memiliki teknik kultivasi yang misterius, jadi dalam kegelapan ini, persepsi Mu Feng lebih kuat daripada Xiao Yan, yang juga diakui Xiao Yan, tetapi Xiao Yan masih merasa agak aneh tentang fakta bahwa kelelawar hitam ini menyukai api. Seperti yang kita semua tahu, kelelawar secara alami dingin, hampir seperti keluarga Medusa. Mereka memiliki rasa takut alami terhadap api, atau memiliki rasa takut alami terhadap api, jadi bagaimana mungkin mereka menyukai api? Lupakan saja, kita lewati saja mereka. Setelah berpikir sejenak, Xiao Yan pun mengambil keputusan. Lagi pula, ini baru permulaan. Meskipun jumlah kelelawar hitam ini cukup banyak, Xiao Yan punya rencana. Jika mereka berlima ingin dibasmi sepenuhnya, itu akan membutuhkan banyak usaha, tapi siapa yang mau melakukan hal seperti itu tanpa alasan? Ayo, pelan-pelan saja. Sesaat kemudian, Xiao Yan selesai bicara, lalu mengangkat telapak tangannya, menarik Mu Yingying dan Xiao Yi dengan lembut. Beberapa orang di samping mereka melihatnya, dan mereka mengikutinya, karena mereka juga tahu bahwa ada 9 bahaya yang mengancam di sini. Hangat sekali, tangan giok Mu Yingying baru saja ditarik oleh Xiao Yan, dan tubuh halusnya tiba-tiba bergetar, lalu telapak tangan lebar langsung memegang tangan giok ramping Mu Yingying. Saat berikutnya, Mu Yingying awalnya ingin berjuang, tetapi setelah memikirkan situasi saat ini, dia tidak melakukan apa-apa, tetapi pada saat ini, kehangatan hangat menyelinap ke tubuh Mu Yingying dari telapak tangan Xiao Yan di atas. Ayo pergi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia perlahan memimpin beberapa orang ke depan. Adapun kelelawar hitam itu, setelah melahap api yang ditinggalkan Xiao Yan karena pencahayaan, ia bertengger di sekitar lorong. Kelelawar hitam ini tampaknya agak aneh. Long Yi, yang berada di penguasa kuno Yi Huo Heng di tubuh Xiao Yan, juga berkata sedikit. Hanya saja apa yang tidak disadari Xiao Yan saat ini adalah Fen Jue, bagian terdalam tubuhnya, tiba-tiba memancarkan cahaya aneh, dan itu cepat berlalu.